Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Metodologi Penelitian kelas D dengan dosen pengampu Ibu Sri Mulyani. Kami akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data observasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Tita Putri Fajarianti, NIM 2019-12079. 2. Deborah Ayu Aristantia, NIM 2019-12080. 3. Himatul Alia, 2019-12082. 4. Desi Indar Lumitasari, 2019-12083. 5. Karisma Yogi Fitriana, 2019-12096. 6. Devi Silviani, 2019-12097. 7. Erni Widyastuti Sa'dia, 2019-12103. Topik pembahasan pada bab kali ini yang pertama, definisi dan tujuan observasi. 2. 4 dimensi utama yang menggolongkan jenis observasi. 3. 2 pendekatan penting untuk observasi. 4. Kelebihan dan kekurangan observasi. Definisi dan tujuan observasi. Observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut. Berdasarkan beberapa ahli, pengertian observasi sangatlah kompleks. Yang pertama, menurut Patton, ia menjelaskan bahwa observasi adalah suatu metode yang bersifat akurat dan spesifik guna mengumpulkan data dan mencari informasi terkait segala kegiatan objek penelitian. 2. Larry Christensen mengartikan observasi sebagai suatu cara untuk memperoleh informasi penting terkait seseorang, sebab apa yang dikatakan belum tentu sama persis dengan yang dikerjakan. 3. Margono, ia menyebutkan bahwa pengertian observasi adalah suatu teknik untuk melihat atau mengamati berbagai perubahan fenomena sosial yang terus tumbuh dan berkembang. Berikut ini adalah tujuan dan fungsi observasi. Yang pertama, memperoleh data dan informasi. Tujuan observasi yang utama ialah untuk memperoleh berbagai data dan informasi guna menjawab sejumlah permasalahan dalam penelitian. Ya, observasi adalah salah satu jenis teknik pengumpulan data yang bisa kita gunakan baik sebagai karya ilmiah maupun tidak. Yang kedua, menarik kesimpulan. Selain itu, fungsi observasi juga sebagai metode praktis bagi peneliti agar bisa mendapat sebuah kesimpulan terkait objek yang akan menjadi kajian. Oleh karena itu, observasi memerlukan beberapa waktu dalam pelaksanaannya hingga nanti dapat menghasilkan suatu garis besar. Yang ketiga, menggambarkan objek. Terakhir, tujuan observasi adalah untuk membantu peneliti melihat dan mengamati objek penelitian menggunakan seluruh panca indera, sehingga hasil penggalian data Anda akan jauh lebih akurat ketika digabungkan dengan teknik pengamatan lainnya. 4 dimensi utama yang menggolongkan jenis observasi. Yang pertama, studi observasional yang terkontrol versus tidak terkontrol. Perbedaan dapat dibuat antara observasi yang dilakukan dalam situasi terkontrol atau artifisial versus tidak terkontrol atau alami. Observasi seringkali dilakukan dalam situasi yang alami. Namun demikian, observasi juga merupakan suatu metode potensial untuk pengumpulan data dalam prinsip penelitian terkontrol. Dalam penelitian eksperimental, kondisi yang relevan dimanipulasi atau disusun dengan cara yang sistematis. Pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat selanjutnya diukur. Hal ini membuat peneliti dapat menemukan hubungan sebab akibat. Studi observasional dikatakan sangat terkontrol ketika situasi atau kondisi dimanipulasi atau direncanakan oleh peneliti. Pengalaman dari subjek, misalnya konsumen, karyawan, atau investor, terhadap situasi atau kondisi tertentu, misalnya tata ruang dari toko tertentu, kondisi buruh, jumlah tekanan waktu tertentu, membuat peneliti dapat mengamati perbedaan antara reaksi perilaku individu terhadap situasi tersebut. Observasi terkontrol dapat dilakukan di dalam laboratorium. Misalnya,
simulasi lingkungan toko atau trading room, atau di lapangan, misalnya di sebuah toko. Observasi terkontrol terjadi ketika peneliti observasional dilakukan dengan kondisi yang diatur dengan teliti. Observasi tidak terkontrol adalah teknik observasi yang tidak berusaha untuk mengontrol, memanipulasi, atau mempengaruhi situasi. Peristiwa terjadi secara alami dan peneliti mengamati peristiwa tersebut tanpa melakukan intervensi terhadap situasi kehidupan nyata. Kelebihan dari observasi adalah bahwa orang-orang dapat diamati di lingkungan kerja atau belanja alami mereka. Kelemahan utama dari observasi tidak terkontrol adalah bahwa biasanya sulit untuk memahami situasi yang kompleks, yang sering terjadi karena kita tidak mengontrol faktor apapun dalam observasi ini. Oleh karena itu, sangat sulit untuk membedakan penyebab dari peristiwa, tindakan, atau peristiwa tersebut. Yang kedua, ada observasi partisipan versus observasi non-partisipan. Peneliti dapat memainkan satu dari kedua peran ketika mengumpulkan data observasi dari pengamat non-partisipan atau partisipan. Dalam kasus observasi non-partisipan, peneliti tidak pernah secara langsung terlibat dalam tindakan dari aktor atau pelaku, namun mengamati mereka dari luar jangkauan visual aktor, misalnya melalui kaca satu arah atau kamera. Observasi partisipan adalah pendekatan yang sudah sering digunakan dalam studi kasus, studi etnografi, dan studi teori dasar. Dalam observasi partisipan, peneliti mengumpulkan data dengan partisipasi dalam kehidupan sehari-hari dari kelompok atau organisasi yang diteliti. Studi observasional terstruktur versus tidak terstruktur. Studi observasional terstruktur adalah ketika pengamat memiliki rangkaian kategori kegiatan atau fenomena yang direncanakan akan diteliti. Format pencatatan observasi dapat didesain dan dibuat secara spesifik untuk masing-masing studi agar sesuai dengan tujuan dari penelitian tersebut. Observasi terstruktur secara umum bersifat kuantitatif. Pada awal studi, terdapat kemungkinan bahwa peneliti tidak memiliki ide yang jelas dari aspek-aspek tertentu yang membutuhkan fokus atau perhatian. Mengamati kejadian tersebut terjadi juga dapat menjadi bagian dari rencana seperti halnya dalam banyak bentuk penelitian eksploratif dan kualitatif. Dalam kasus seperti itu, pengamat akan mencatat segala sesuatu yang diteliti secara praktis. Studi seperti itu akan menjadi studi observasional tidak terstruktur. Studi observasi tidak terstruktur diklaim sebagai ciri dari penelitian kualitatif. Analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan apa yang dilihat oleh peneliti. Observasi tidak terstruktur pada akhirnya dapat menghasilkan rangkaian hipotesis tentang yang diuji dalam penelitian berikutnya yang bersifat deduktif. Sehingga penelitian induktif melalui observasi dapat menciptakan kemungkinan lain untuk pembuatan teori dan pengujian hipotesis berikutnya. Observasi tersembunyi versus observasi tidak tersembunyi. Kelebihan utama dari observasi tersembunyi adalah bahwa subjek penelitian tidak terpengaruh dengan kesadaran bahwa mereka sedang diamati. Tentu reaktivitas atau tingkat di mana peneliti memengaruhi situasi yang diamati dapat menjadi ancaman utama terhadap validitas hasil dari studi observasional tersebut. Observasi tidak tersembunyi bersifat lebih jelas dapat mengubah kebenaran dari perilaku yang diteliti. Observasi tersembunyi memiliki beberapa masalah etika yang serius. Observasi tersembunyi yang kurang reaktif meningkatkan perhatian terhadap etika karena hal tersebut dapat melanggar prinsip-prinsip dari kesepakatan, privasi, dan kerahasiaan yang diinformasikan. Oleh karena itu, observasi tersembunyi dapat merusak subjek dalam beberapa hal. Perhatikan bahwa tidak ada aturan ketat untuk menilai etika dalam penelitian observasi tersembunyi. Alih-alih penelitian yang teliti dan dinilai dengan baik terhadap konsekuensi yang merusak potensi dari penelitian observasi tersembunyi harus dibuat oleh peneliti. Dua pendekatan penting untuk observasi. Yang pertama, observasi partisipan. Yang kedua, observasi terstruktur.
Observasi partisipan pengantar. Ciri utama dari observasi partisipan adalah bahwa peneliti mengumpulkan data dengan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari dari kelompok atau organisasi yang diteliti. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mempelajari kegiatan kelompok yang diteliti dalam situasi alami dari sudut pandang orang dengan mengamati atau mengobservasi dan berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Ketika Malinowski memperkenalkan metode ini dalam karyanya yang berpengaruh, Argonauts of the Western Pacific, dia berpendapat bahwa observasi partisipan membuat peneliti berada pada situasi untuk memahami sudut pandang dari penduduk asli, hubungan peneliti dengan kehidupan, untuk mencapai tujuan hidupnya. Aspek partisipatif dari observasi partisipan. Observasi partisipan mengombinasikan proses partisipasi dan observasi, sehingga observasi partisipan seharusnya dibedakan baik dari jenis observasi murni dan partisipasi murni. Observasi murni berusaha untuk menghilangkan peneliti dari tindakan dan perilaku yang diamati. Peneliti tidak pernah secara langsung dilibatkan dalam tindakan dan perilaku dari kelompok yang diamati. Partisipasi murni dideskripsikan sebagai menjadi penduduk asli. Peneliti menjadi sangat terlibat dengan kelompok yang diteliti sehingga pada akhirnya setiap tujuan dan ketertarikan peneliti hilang. Dalam dua tingkat ini, observasi partisipan yang membedakan adalah bahwa peneliti dalam penelitian bisnis. Ciri dari observasi partisipan yang membedakan adalah bahwa peneliti berpartisipasi dalam bentuk kelompok sosial yang diteliti. Tingkat tertinggi dari partisipasi adalah partisipasi lengkap. Dalam partisipasi lengkap, peneliti dapat menyembunyikan bahwa dirinya adalah seorang pengamat, berperilaku senatural mungkin dan berusaha untuk menjadi anggota yang diterima dari kelompok sosial tersebut. Kekurangan dari metode ini adalah bahwa partisipasi lengkap dapat membatasi kebebasan gerak dari luar peran yang sudah dipilih. Sulit untuk menghentikan peran partisipan penuh ketika peneliti berlangsung. Dalam banyak kondisi, studi observasi berdasarkan pada partisipasi moderat. Dalam kasus partisipasi moderat, peneliti mengasumsi antara anggota atau insider sepenuhnya atau partisipasi lengkap dan menjadi non-anggota sepenuhnya atau outsider. Dalam partisipasi moderat, peneliti mengamati kejadian yang diteliti, menjaga jarak tertentu dari kejadian tersebut dan tidak pernah memberi intervensi. Dalam kasus partisipasi aktif, peneliti tidak puas dengan peran sebagai penonton. Dalam hal ini, peneliti tidak menyembunyikan bahwa dia adalah seorang pengamat, namun dari awal menjelaskan bahwa dia adalah seorang pengamat kepada kelompok sosial yang diteliti. Aspek observasi dari observasi partisipan. Selama berpartisipasi, peneliti harus mengamati dan mencatat, serta pada tahap selanjutnya menganalisis perilaku, tindakan, interaksi, kejadian, dan lainnya. Memulai dengan observasi partisipan dan menjadi bagian dari kelompok sosial bukanlah tanpa kesulitan. Terdapat beberapa masalah yang harus dihadapi dalam sebagian besar studi. Mendapatkan akses dimulai dengan mendapatkan izin untuk melakukan penelitian dari orang-orang yang memiliki jabatan tinggi dalam organisasi tersebut, terutama manajemen puncak. Aspek penting dalam observasi partisipan adalah membangun hubungan. Membangun hubungan termasuk membangun hubungan mempercayai kelompok sosial yang diteliti dengan menunjukkan rasa hormat, menjadi orang yang dapat dipercaya, dan menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan kelompok atau anggota individu dari kelompok tersebut. Dan Schofle 1987 melihat 3 proses berurutan dalam observasi yang dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap keadaan yang sedang diteliti. Yang pertama, observasi deskriptif. Peneliti terbuka terhadap segala sesuatu yang terjadi, mengumpulkan data yang menjelaskan kondisi, subjek, dan peristiwa yang sedang terjadi.
2. Observasi terfokus, menekankan pada pengamatan atau observasi di mana penelitian akan berkonsentrasi pada jenis pendapat, emosi, tindakan, aktivitas, dan atau kejadian tertentu serta mencari tema yang muncul. 3. Observasi selektif, peneliti fokus pada jenis tindakan, aktivitas, atau kejadian yang berbeda dan mencari kesamaannya, namun terbuka terhadap perbedaan atau pengecualian pola yang muncul. Metode yang paling penting dalam memperoleh data dalam observasi partisipan adalah membuat catatan lapangan. Catatan yang dibuat untuk memperoleh data termasuk informasi apa yang diamati, rekaman percakapan informasi dengan subjek yang diteliti, dan catatan jurnal yang dibuat setiap hari. Seseorang harus mengetahui fakta bahwa catatan lapangan adalah bahasa peneliti. Penelitian yang memutuskan apa yang ada dalam catatan lapangan tersebut, tingkat perincian yang dimasukkan, beberapa banyak konteks yang dimasukkan, dan lainnya. Secara ringkas, observasi partisipan membutuhkan banyak kemampuan, seperti komitmen, kemampuan untuk menyesuaikan diri, kebijaksanaan, kemampuan untuk berkomunikasi dengan anggota kelompok sosial yang berbeda dengan tingkat mereka, sabar, kemampuan mengamati, kemampuan untuk memisahkan peran partisipan dengan pengamat, dan lainnya. Observasi partisipan pengantar. Ciri utama dari observasi partisipan adalah bahwa peneliti mengumpulkan data dengan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari dari kelompok atau organisasi yang diteliti. Aspek partisipatif dan observasi partisipan. Observasi partisipan mengombinasikan proses partisipan dan observasi, sehingga observasi partisipan seharusnya dibedakan baik dari jenis observasi murni dan partisipasi murni. Observasi murni berusaha untuk menghilangkan peneliti dari tindakan dan perilaku yang diamati. Peneliti tidak pernah secara langsung dilibatkan dalam tindakan dan perilaku dari kelompok yang diamati. Ciri dari observasi partisipan yang membedakan adalah bahwa peneliti berpartisipasi dalam kelompok sosial yang diteliti. Selanjutnya adalah aspek observasi dari observasi partisipan. Selama berpartisipasi, peneliti harus mengamati dan mencatat serta pada tahap selanjutnya menganalisis perilaku, tindakan, interaksi, kejadian, dan lainnya. Aspek penting dari observasi partisipan adalah membangun hubungan. Membangun hubungan termasuk membangun hubungan mempercayai kelompok sosial yang diteliti dengan menunjukkan rasa hormat, menjadi orang yang dapat dipercaya, dan menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan kelompok atau anggota individu dari kelompok tersebut, sehingga mereka merasa aman dalam memberikan informasi yang sensitif kepada peneliti. Lalu, apa yang diminati? Masalah potensial dalam studi observasi adalah merasa kewalahan dengan jumlah data yang begitu banyak yang seringkali tidak terkait. Werner dan Scofield melihat 3 proses berurutan dalam observasi yang didapat memberikan pemahaman mendalam terhadap keadaan yang sedang diteliti. Yang pertama, observasi deskriptif, yang kedua, observasi terfokus, yang ketiga, observasi selektif. Dalam observasi deskriptif, peneliti terbuka terhadap segala sesuatu yang sedang terjadi, mengumpulkan data dan menjelaskan kondisi, subjek dan peristiwa yang sedang terjadi. Observasi terfokus menekankan pada pengamatan atau observasi, atau seringkali didukung dengan wawancara, di mana peneliti akan berkonsentrasi pada jenis pendapat, emosi, tindakan, aktivitas, dan kejadian tertentu, serta mencari tema yang muncul. Sedangkan dalam observasi selektif, peneliti fokus pada jenis tindakan, aktivitas, atau kejadian yang berbeda dan mencari kesamaannya, namun terbuka terhadap perbedaan atau pengecualian pola yang muncul. Metode yang paling penting dalam memperoleh data dalam observasi partisipan adalah membuat catatan lapangan.
Adapun observasi terstruktur pengantar. Observasi terstruktur fokus pada sifat seperti observasi melihat fenomena yang ditentukan sebelumnya. Fokus dari observasi terstruktur dibagi menjadi bagian-bagian kecil informasi seperti informasi terkait perilaku, tindakan, interaksi, atau kejadian. Contoh penggunaan observasi terstruktur atau non-eksperimental dalam pemasaran adalah penggunaan membeli misterius peneliti yang sangat terlatih yang secara akurat mencatat perilaku karyawan dengan menggunakan checklist dan kode untuk mengumpulkan informasi tertentu pada kinerja pelayanan. Observasi terstruktur juga dapat digunakan untuk menghasilkan data numerik untuk menguji hipotesis seperti yang digambarkan contoh berikut ini. Yang selanjutnya yaitu penggunaan skema pengkodean dalam observasi terstruktur. Pembuatan skema pengkodean merupakan aspek penting dari observasi terstruktur. Skema pengkodean terdiri dari kegiatan yang sudah ditentukan sebelumnya untuk mencatat apa yang diamati atau diobservasi. Skema seperti itu muncul dalam banyak bentuk dan jenis. Pertimbangan berikut ini harus diperhatikan terkait dengan bentuk skema pengkodean. Yang pertama, fokus. Dari skema pengkodean tersebut harus jelas apa yang akan diamati. Yang kedua, objektif. Skema pengkodean dan kategori membutuhkan kesimpulan dan interpretasi dari peneliti. Yang ketiga, mudah untuk digunakan. Skema pengkodean yang baik adalah yang mudah untuk digunakan. Yang terakhir, bersifat mutually dan collectively exhaustive. Kategori dalam skema pengkodean harus bersifat mutually eksklusif dan collectively exhaustive. Kelebihan dan kekurangan observasi. Kelebihan. Salah satu kelebihan utama observasi adalah bersifat langsung. Sementara wawancara dan kuesioner menghasilkan informasi verbal terkait tindakan dan perilaku dan subjek, atau hanya memungkinkan untuk memperkirakan perilaku dari respon verbal tersebut. Observasi membuat peneliti dapat mengumpulkan data perilaku tanpa mengajukan pertanyaan. Orang-orang dapat diamati dari lingkungan kerja alami mereka, serta aktivitas dan perilaku mereka atau poin-poin ketertarikan lain yang dapat diamati, dicatat, dianalisis, dan diinterpretasikan. Kelebihan lain dari observasi adalah memungkinkan untuk mengamati kelompok individu tertentu, misalnya anak-anak yang masih sangat kecil dan eksekutif yang sangat sibuk, di mana mungkin akan sulit untuk mendapatkan informasi dari mereka. Anak-anak yang diamati terkait ketertarikan dan perhatian mereka terhadap berbagai stimulus, seperti keterlibatan mereka dengan mainan yang berbeda. Observasi semacam itu akan membantu perusahaan pembuat mainan, mengajar anak-anak, pengelola penitipan anak, dan lainnya yang sangat terlibat dalam atau pertanggungjawaban terhadap perkembangan anak-anak, untuk mendesain dan mempresentasikan ide-ide berdasarkan ketertarikan anak-anak yang lebih mudah diamati daripada diselusuri dengan cara yang lain. Yang selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangan dari observasi berikut ini harus diperhatikan. Reaktivitas atau tingkat di mana peneliti mempengaruhi situasi yang diamati dapat menjadi ancaman utama terhadap validitas temuan dari studi observasi. Karena orang-orang yang diamati mungkin menunjukkan perilaku yang berbeda selama waktu studi tersebut. Penelitian observasi dapat sangat dipengaruhi oleh aktivitas jika observasi tersebut terbatas dengan waktu yang singkat. Masalah praktis dari observasi adalah bahwa teknik ini memerlukan banyak waktu, banyak bentuk. Sebagai contoh, observasi partisipan memerlukan keterlibatan peneliti dalam kelompok sosial yang diteliti selama berbulan-bulan dan seringkali bahkan bertahun-tahun. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.